Bismillahirrahmanirrahim. Ibu awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, Ibu silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, baik, selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu. Yang pertama ada Mas Naufal Nazif, hadir. Mbak Ines Majidah, ada yang tidak hadir? Hadir semua ya. Oke, baik. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, Ibu ada satu ice breaking. Jadi ice breakingnya ini berlaku dari awal pembelajaran hingga akhir. Nah, cluenya ketika Ibu bilang selamat pagi, kalian harus tepuk 1 kali. Selamat siang, kalian harus tepuk 2 kali. Selamat sore, kalian tepuk 3 kali. Paham? Kita coba ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat siang, sore, pagi. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, just information, jadi nanti Ibu akan memberikan reward dan punishment bagi siapa yang aktif di kelas dan melakukan kesalahan. Oke, selanjutnya kita langsung saja. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai menghindari sifat tercela. Sebelumnya di sini ada yang sudah tahu apa itu sifat tercela atau akhlak tercela? Bisa angkat tangan. Silakan Mbak Naya. Akhlak tercela itu disebut juga akhlakul majmu'ah, yaitu sikap dan tingkah laku yang buruk terhadap Allah, sesama manusia dan makhluk lain serta lingkungan. Iya, benar sekali. Berikan aplaus untuk Mbak Naya. Oke, selanjutnya untuk kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini, yang pertama ada meyakini hubud dunia, hasad, ujub ria, dan sifat-sifat turunannya adalah larangan agama Islam. 2.1 menghindari diri dari hubud dunia, hasad, ujub ria, dan sifat-sifat turunannya. 3.1 menganalisis makna, penyebab, dan dampak negatif dari sifat tercela hubud dunia, hasad, ujub ria, dan sifat-sifat turunannya. Dan yang terakhir 4.1 menyajikan hasil analisis makna, penyebab dan dampak negatif dari sifat tercela hubud dunia, hasad, ujub ria, dan sifat-sifat turunannya. Oke, selanjutnya tadi pengertian akhlak tercela sudah disampaikan ya sedikit oleh Mbak Ainaya, bahwasannya memang akhlak tercela ini adalah salah satu sifat yang bisa merusak hati kita. Karena dengan kita berperilaku akhlak tercela, maka kita akan dibenci oleh Allah dan dibenci oleh orang-orang sekeliling kita. Nah, selanjutnya di sini ada macam-macam akhlak tercela. Yang pertama ada hubud dunia, yang kedua ada hasad, ketiga ada ujub, dan yang terakhir ada ria. Nah, hubud dunia ini adalah sifat seseorang ketika dia mencintai dunia secara berlebihan dan melupakan untuk mempersiapkan hidupnya di akhirat kelak. Ya, yang kedua itu ada hasad. Nah, hasad ini juga salah satu penyakit hati, di mana ketika orang lain itu mendapat kebahagiaan atau ridho dari Allah, namun orang tersebut iri dengki itu. Dia juga ketika orang lain mendapat musibah, maka dia akan senang. Jadi bahagia di atas penderitaan orang lain. Betul. Nah, selanjutnya ada ujub. Ujub itu berasal dari kata ajaba yang artinya kagum, terheran-heran. Jadi ia terheran-heran, kagum terhadap diri sendiri dan akan menimbulkan sifat sombong. Karena merasa nih dirinya paling pintar, dirinya paling baik, dirinya paling ganteng, paling cantik gitu ya. Padahal mereka lupa bahwa semua itu pemberian dari Allah. Nah, yang terakhir ini ada ria.
Jadi ria ini ketika seseorang melakukan amal ibadah atau bersodakoh, namun semata-mata niatnya bukan karena Allah, tapi karena untuk mendapat pujian dari orang lain. Contohnya, Mas Zaki nih mau bersodakoh gitu kan ke temannya, tapi dia foto. Habis itu selanjutnya diupload di media sosial, itu disebut ria karena ingin mendapat pujian dari orang lain, bukan karena Allah. Nah, dari sini ada yang ingin memberikan contoh lain mengenai macam-macam dari akhlak tercela? Saya, Bu. Iya, silakan Mas Irsad. Bisa Ija ini dia sangat senang karena dia tuh mendapat juara di kelasnya. Iya. Akan tetapi Al-Fafi ini iri, Bu, dengan si Ija. Kemudian Al-Fafi ini tidak mensyukuri apa yang telah didapatnya. Sifat apa? Sahabat Asad. Iya, benar sekali. Berikan aplaus untuk Mas Irsad. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua ya? Nah, jadi selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas berdiskusi secara kelompok. Ibu bagi 4 kelompok. Nah, nanti kalian didiskusikan materi yang kalian dapat di amplop tersebut. Lalu kalian buat mind mapping, lalu dipresentasikan. Nah, untuk setiap masing-masing kelompok silahkan maju ke depan. Mas Amrul. Iya, ambil di surat pintar. Ambil semua, ambil dalam satu amplop, iya. Ini bawa. Ada tiga. Ya. Ada 3. Udah Mas Reza? Ya, silakan duduk. Nah, Ibu kasih waktu 2 menit ya dari sekarang. Silakan kalian berdiskusi dan membuat mind mapping. Gimana? Dapat apa? Yang hasad. Kelompok yang lain sudah? Oke, baik, karena waktunya sudah habis. Saat ini kita langsung saja ya presentasi kepada kelompok 3 dulu. Silakan untuk presentasi. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan tentang hasad. Sebab hasad itu adanya rasa benci dan permusuhan kepada seseorang. Yang kedua, adanya sifat takabur dan sombong, merasa dirinya paling baik. Yang ketiga, tidak suka terhadap keberhasilan orang lain. Terus cara menghindari hasad itu ada 3. Yang pertama, memperbanyak syukur atas nikmat Allah. Yang kedua, selalu berpikir positif atas segala kejadian yang menimpa. Yang ketiga, saling mengingatkan dan menasehati. Terus dampak negatifnya itu ada 3 juga, menghanguskan amal kebaikan. Yang kedua ada memutuskan tali silaturahmi. Yang ketiga hilangnya ketenangan dan kebahagiaan. Oke, baik. Berikan aplaus untuk kelompok 3. Jadi kelompok 3 tadi membahas tentang hasad. Nah, bagaimana cara menghindari dari perilaku hasad? Kita harus selalu mensyukuri dan tidak boleh iri terhadap keberhasilan orang lain. Selanjutnya kelompok 1 silakan. Nah, jadi penyebab ubud dunia itu menganggap dunia sebagai tujuan utama, serakah, rakus, dan tamak, tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Nah, dampaknya itu cinta dunia membuat lupa kepada Allah, mudah tergoyah imannya, lupa menyiapkan kehidupan untuk akhiratnya. Nah, cara menghindarinya cukup dengan 3. Mengingat bahwa dunia hanya sementara, selalu qanaah, merasa cukup, selalu mensyukuri nikmat Allah. Nah, oke, berikan aplaus untuk kelompok 1. Nah, jadi cara menghindari hubud dunia yaitu kita harus selalu merasa cukup atas apa yang diberikan oleh Allah. Baik, selanjutnya untuk kelompok 2 silakan maju. Iya, Mas Akbar silakan. Kelompok kami mendapatkan materi ujuk. Yang pertama, faktor penyebabnya 1. Banyak dipuji orang. Kedua, banyak meraih kesuksesan atau kekuasaan, mungkin jabatan. Nah, ketiga, memiliki kesempurnaan fisik, orang atau yang lain. Terus mungkin dampak negatifnya 1. Timbul rasa sombong, melupakan kenikmatan Allah, menganggurkan pahala, menghilangkan rasa hormat.
dan enggan menerima nasihat dari orang lain. Dan gimana cara menghindarinya? Cara menghindarinya itu adalah satu, selalu mengingat Allah. Yang kedua, sadar akan hakikat dunia dan akhirat. Yang ketiga, hidup saling menghargai. Terima kasih, berikan aplaus untuk kelompok 2. Jadi tadi faktor dari ubud dunia itu apa saja? Faktor-faktor. Oh iya, ujub, maaf ya Ibu, salah ya. Maaf Ibu kurang konsen. Biar kita konsentrasi bersama. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Siang, pagi, sore. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, terima kasih kepada Mas Amrul. Selanjutnya untuk kelompok yang terakhir, dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang riya. Penyebab timbulnya riya yang pertama adalah terlalu dikagumi orang lain. Yang kedua, ambisi mendapatkan kedudukan atau kepemimpinan. Yang ketiga, senang dengan pujian orang lain. Lalu untuk dampak negatif riya, nilai amal soleh hilang, terkena penyakit gila pujian dan gila hormat. Lalu cara menghindari riya, memperbaiki niat ibadah karena Allah, menghindari sifat suka pamer, dan yang terakhir itu sederhana, bersyukur atas nikmat yang. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 2. Jadi bagaimana cara menghindari riya? Yang terpenting kita harus memperbaiki niat kita dalam beribadah semata-mata karena Allah. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya? Sudah paham semua? Ibu minta kepada kalian salah satu untuk menyimpulkan ya, karena kan tadi katanya sudah paham. Ada yang ingin menyimpulkan? Oke, silakan Mbak Mufidah. Materi yang telah kita pelajari hari ini itu ada contoh dari sifat tercela seperti dunia, hasad, ujub, riya. Selain ini, sebab dampak serta cara menghindari agar membatasi diri dari hal tercela, yang intinya kita harus selalu bersyukur dan mengingat Allah yang telah memberikan nikmat anugerah tanpa dilimasi terhadap makhluknya. Iya, bagus Gujo. Berikan aplaus untuk Mbak Mufidah. Oke, jadi kesimpulannya ini kita mempelajari ada hubu dunia, hasad, ujub, dan riya. Yang terpenting kita harus selalu rasa syukur kepada Allah ditingkatkan atas apa segala yang diberikan kepada kita dan tidak boleh sombong atau iri terhadap orang lain. Nah, selanjutnya karena sudah paham, Ibu ada satu permainan. Permainannya ini namanya talking stick. Nanti kalian bernyanyi, tongkat ini dioper ke teman kalian, nyanyi lagu cicak-cicak di dinding ya. Nah, nanti yang terakhir memegang tongkat ini, punishment-nya itu kalian maju ke depan untuk menjawab soal yang ada di depan. Oke? Dari Mbak Norma. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Oke, Mas Naufal, karena terakhir di Mas Naufal, silakan maju ke depan untuk soal evaluasi. Nah, jadi soal evaluasinya ini poster komen. Silakan Mas Naufal mengambil dari kotak suara untuk mencocokkan gambar dan ini. Kayak itu. Oke, silakan Mas Naufal untuk menjelaskan gambarnya dan deskripsinya. Baik, dari gambar di depan, yang pertama yaitu tentang ujub ya. Ujub itu sifat seseorang merasa bahwa dirinya itu lebih dari orang lain. Jadi apabila orang itu memiliki rasa tersebut, maka dia disebut dengan ujub. Oke, berikan aplaus untuk Mas Naufal. Silahkan kembali ke tempat duduk. Untuk kesempatan kali ini Ibu cukupkan. Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian karena telah berpartisipasi aktif. Terus semangat belajar dan Ibu doakan semoga kalian menjadi orang yang sukses. Amin. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Ibu mohon maaf apabila banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.